Selamat pagi jemaat sekalian. Bertemu kembali dengan Lilin Pengharapan. Selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami ingin mendasari hari ini dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami melangkah hari demi hari dan juga di sepanjang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melewati kota Yeriko dan di sana dia bertemu dengan seorang bernama Bartimius. Dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia dan menyaksikan Yesus, seorang yang buta bernama Bartimius. Bartimius tidak melihat Tuhan Yesus. Dia tidak bisa tahu Tuhan Yesus. Dia hanya mendengar Tuhan Yesus. Yesus adalah guru, dia adalah Tuhan yang melakukan banyak mujizat, yang memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa pada waktu itu. Bartimius tidak melihat Yesus, tapi saudara-saudara, Bartimius mendengar Yesus. Dia tahu Yesus, dia mengetahui Yesus, dan dia merasakan Yesus yang akan lewat pada waktu itu. Itu sebabnya dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Walaupun dia tidak melihat, tapi dia mendengar, dia mengetahui, dia merasakan Yesus yang lewat di depannya. Bartimius sangat rindu. Dia ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Lalu ada banyak orang melarangnya. Ketika orang banyak melarangnya, dia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudara, yang penting di sini kita bisa melihat, Bartimius tidak melihat, tapi dia mendengar, dia tahu, dia merasakan Yesus. Saudara-saudara, hari-hari yang kita lalui, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, di seluruh aktivitas kita sehari-hari, Tuhan juga lewat dalam kehidupan kita. Kita seperti Bartimius tidak melihat Yesus. Kita tidak melihat Tuhan secara jelas. Kita tidak melihat dia dengan mata kita. Tapi dia tetap lewat. Dia hadir. Dia berada bersama dengan kita. Dan dia menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara-saudara, apakah kita mendengar Yesus? Apakah kita mengetahui siapa Yesus? Apakah kita merasakan dia dalam seluruh aktivitas kita sehari-hari? Dalam setiap pergumulan kita sehari-hari? Wajah Tuhan tidak kelihatan oleh mata kita,
Tapi dia lewat, dia hadir bersama dengan kita. Dia melindungi kita, dia menyelamatkan kita, dan dia berserta dengan kita. Yang penting saat ini adalah apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi pada kita, apapun yang kita jalankan di tengah-tengah pekerjaan dan tengah-tengah usaha, kita harus dengar suara Tuhan. Kita harus tahu siapa Yesus, dan kita rasakan kehadirannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami dengar tentang Engkau. Kami tahu tentang Engkau dan kuasa-Mu yang besar. Tolong kami merasakan itu, Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami akan bekerja, kami akan berusaha, kami akan melakukan aktivitas. Kiranya Yesus yang selalu beserta dengan kami sampai akhir zaman, kami rasakan dalam setiap detik hidup kami, setiap langkah hidup kami, setiap kata ucapan kami, dan setiap perjuangan kami.